A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada akhir zaman ini banyak kita diguncang keimanan kita. Nah, kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka iman kita akan hanyut mengikuti zaman. Sementara resiko atas apa yang kita ikuti akan kembali kepada diri sendiri. Seperti video saya sebelumnya. Di sana saya menjelaskan, apabila seseorang mengakui garis keturunan dari seseorang, ternyata dia tidak tersambung. Nah, bagaimana juga dengan pengikutnya? Di sini baik yang mengakui maupun yang mengikuti, maka risikonya adalah pertama, dilaknat Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Yang kedua, semua amal baiknya, baik yang wajib maupun yang sunnah, ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Jadi semua amalnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak diterima oleh Allah. Nah, ini resikonya orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengaku-ngaku, ternyata tidak tersambung. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudaraku sudah mengetahui bagaimana hukuman bagi orang yang mengikuti orang yang mengaku-ngaku, ternyata tidak tersambung dari garis keturunan orang yang diakuinya. Jadi gunakan pikiran akal sehat. Nah, pada malam hari ini saya akan melakukan kajian seperti yang sering katakan orang, ustadz, buya, kiai. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Apakah benar demikian? Dan apakah ada batasan-batasan? Maka boleh kita katakan yang penting sholat. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kalau kita masih anak-anak, diajak orang tua kita sholat, maka kita pergi sholat ikut sama orang tua. Tapi kita tidak tahu kenapa kita sholat. Nah, kenapa kita diajak sholat? Untuk apa kita sholat? Kita baru mengikuti apa yang dilakukan, yang digerakkan oleh orang tua kita atau imam yang di masjid. Hanya itu. Nah, setelah kita remaja, kita baru tahu syarat rukun sholat. Ya kan? Nah, itu baru kita tahu, baru dengan baca-bacaan sholat. Nah, situ kita baru tahu, oh ini rupanya syarat kita untuk sholat ini, rukunnya ini. Nah, syarat rukun wudhu ini. Nah, itu baru kita tahu setelah kita akil balik, sudah kita berakal. Kita ini masih sholat, tapi masih sama, kita belum tahu kenapa kita sholat. Untuk apa kita sholat? Apa makna sholat? Kita belum tahu. Apakah kita setelah berumur 30 tahun ke atas, umur kita nih sudah 30 tahun ke atas, masih ikut dengan perkataan yang penting sholat? Nah, diri ini akan merugi, karena sholat kita akan seperti sholatnya anak-anak yang penting sholat, tanpa mengetahui, tanpa memahami kenapa kita harus sholat. Nah, jadi sholat ini
yang disebut yang penting sholat itu apabila kita masih anak-anak dan remaja. Tapi kalau kita sudah menjadi orang tua, itu perkataan tak berlaku lagi. Yang penting kita khusyuk, sholat khusyuk, itu yang penting. Bukan yang penting sholat, yang penting sholat khusyuk. Kita mengetahui kita sholat itu. Untuk apa kita sholat? Kita sholat perintah Allah, termasuk hukumnya wajib, terdapat dalam rukun Islam. Kenapa kita sholat? Untuk apa kita sholat? Kita sholat ini untuk menghambakan diri kepada Allah. Kita ini hamba Allah. Sebagai seorang hamba, maka kita patuh kepada Allah. Kita merendahkan diri kepada Allah. Untuk apa kita taat? Untuk meraih kemenangan. Nah, inilah dia. Jadi kalau kita tidak khusyuk dalam sholat, kita takbir, kita ingat pekerjaan belum selesai, kita ingat anak belum dimandikan, kita ingat sedang masak, kita ingat kunci hilang, lintasan hati. Gimana kita mau ingat kepada Allah? Gimana kita mau khusyuk? Bagaimana kita mau memutuskan melepaskan diri dari dunia ini? Yang pertama, kita tahu mengapa kita mesti sholat, ya kan? Yang kedua, kita paham kenapa kita sholat. Yang ketiga, mempermudah kita dalam menghadapi kematian, untuk memutuskan hubungan dengan yang namanya dunia. Jadi mudah kita memutuskan hubungan kita dengan dunia, mau anak, mau istri, mau harta, mau semua, mudah kita putuskan. Karena sudah kita latih waktu kita sholat. Khusyuk, tidak mengingat apapun selain Allah. Nah, inilah dia. Masa kita sudah umur 30, 40, 50, 60 tidak bisa sholat khusyuk? Bagaimana Buya? Bagaimana Ustadz? Saya sudah berusaha khusyuk, tapi tidak bisa khusyuk. Nah, di sini kita harus belajar sama ahlinya. Jadi kalau tidak yang ahli, jangan. Nanti sesat kita kan. Itu pandai-pandai. Nah, jadi andai kata tidak bisa juga, kita sudah berusaha sholat khusyuk, sudah belajar sama guru, ternyata tidak bisa juga khusyuk. Allah Maha tahu usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Maha tahu. Jangan risau. Yang penting kita berusaha. Hasil Allah yang menentukan. Nah, jadi perkataan yang penting sholat hanya berlaku untuk anak-anak atau remaja. Kalau kita sudah jadi orang tua, usahakan sholat kita itu adalah sholat khusyuk. Nikmatnya kita sholat itu akan terasa apabila kita sholat khusyuk. Kalau sholat yang biasa-biasa tidak terasa nikmatnya. Yang ada adalah beban kewajiban harus sholat. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kita ini umat Nabi Muhammad SAW, sudah pasti hukumnya kita mencontoh kepada Nabi, baik perkataan maupun perbuatan. Gunanya supaya kita termasuk yang dipanggil Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Nah, Allah yang memanggil. Nah, seperti apabila seseorang meninggal dunia, maka disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi tak semua orang memahami kenapa ucapan tersebut dikatakan. Yang mana yang kembali, yang mana tak kembali. Tapi secara umum, apabila seseorang hamba Allah meninggalkan dunia ini, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada.
bahwa kalau perkataan itu yang penting sholat disampaikan ustadz, buya, kiai, itu untuk ukuran anak-anak dan remaja. Tapi bagi kita yang sudah berumah tangga, yang mempunyai kewajiban untuk menjaga anak istri kita dari api neraka, maka tidak ada lagi kata yang penting sholat. Kita tingkatkan lagi menjadi sholat yang khusyuk. Sholat, selama sholat mulai dari takbir sampai dengan salam hanya ingat kepada Allah. Nah, memang sulit, tapi kalau tidak dilatih, memang sulit untuk sholat khusyuk kalau tidak dilatih dan tahu caranya. Nah, gunanya kita sholat khusyuk untuk mempermudah kita menghadapi sakaratul maut, karena kita sudah terbiasa melepaskan diri dari yang namanya dunia. Nah, jadi tak ada beban dalam diri ini di saat kita menghadapi sakaratul maut. Yang kita ingat hanya Allah. Begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Apabila ada sahabat kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, memulihkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang telah like, subscribe, komen, dan share video saya ini. Semoga Allah membalas kepada sahabat-sahabatku, saudaraku atas keyakinan, keimanan untuk mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.